Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman kita di depan tomat. Maksudnya di Taman Zainurnisa, di depan pohon tomat. Nah, ini baru bilang pohon tomat ya teman-teman. Ini kita ngapain di sini ya? Kita lagi melihat tanaman tomat kita yang sudah roboh ini ya, dan sudah patah tuh bagian sana tuh. Mana yang patahnya tuh. Nah, itu seperti saya perlihatkan di video kami sebelumnya. Nah, tanaman tomat cherry ini adalah tanaman tomat yang lumayan banyak cabangnya ya. Dia tidak tinggi tapi mempunyai cabang yang banyak. Nah, seperti teman-teman lihat. Nah, seperti ini pemandangannya tidak cantik ya, karena memang dia patah ini. Ingatkan suami ikat begini, dia pikir bisa hidup lagi. Ternyata tidak, dia layu, padahal buahnya lumayan banyak ya tuh. Nah, ini musim hujan ya teman-teman. Di tempat kami kerap hujan deras, mengakibatkan tanaman banyak yang rusak, yang roboh, yang tumbang, seperti ada di video kami sebelumnya. Juga ada beberapa tanaman cabai dan terong yang tumbang, dan bukan cuma itu, tomat juga seperti ini ya. Nah, ini sudah tumbang. Oke, sudah banyak yang rusak juga, yang keriting daunnya. Nah, seperti ini karena apa? Kelebihan kelembapan ya, kelembapan yang sangat tinggi, dengan jarak tanam yang sangat rapat seperti ini, mengakibatkan tomatnya tidak cantik seperti ini ya teman-teman. Nah, ini contoh buruk ya yang saya tunjukkan ke teman-teman di rumah. Saya bukan hanya menunjukkan yang bagus-bagus saja, tapi saya juga menunjukkan yang tidak bagus ya. Untuk apa? Bukan untuk ditiru, tapi untuk dihindari ya. Jangan sampai teman-teman mengalami hal yang sama seperti kami. Seperti ini contohnya. Nih, tomatnya terbelah. Ini apa teman-teman? Ini terlalu banyak curah hujan yang tinggi dan kekurangan kalsium. Memang karena saya cuman beberapa kali memberikan dia kalsium ya teman-teman. Dalam beberapa minggu ini saya tidak lagi memberikan kalsium pada tanaman tomat ini. Nah, jadi dengan kondisi tanaman yang sangat rapat, curah hujan yang sangat tinggi, akhirnya dia begini ya, seperti ini. Kekurangan kalsium, dia retak ya. Jadi jika ada teman-teman yang tomatnya terbelah begini, tidak usah risau atau apa, tambahkan kalsium saja ya. Kita belum tambahkan memang kalsium teman-teman, karena saya belum memblender ya kulit telurnya, karena di sini kan musim hujan teman-teman. Jadi untuk menjemur pun itu kadang kita butuh waktu, kita butuh matahari yang bagus, sedangkan di sini curah hujan sangat tinggi ya. Selain itu, untuk tanaman tomat dalam musim hujan seperti ini, kami saat ini akan memberikan seperti ini arang. Ini kemarin suami sudah berikan sedikit ya, tapi hari ini saya mau sekalian perbaiki ini, dan sekalian kita taburkan ke area semua. Kita tutup dengan apa? Dengan arang ya, arang dan abu. Jadi untuk hari ini kita mau memberikan atau mengaplikasikan arang, dari arang kayu boleh, arang sekam bakar juga boleh. Ini arang kayu ya, ini campuran antara arang kayu dan arang bambu. Jadi nanti sebentar kita akan memberikan abu dari hasil pembakaran bambu ya. Lebih dominan ke bambu karena kami membakar bambu-bambu yang sudah reput atau yang sudah kering, yang sudah tidak bisa sama sekali digunakan. Itu kita bakar untuk bahan bakar sebagai masak air.
Jadi abu-abunya itu kita tidak buang teman-teman, kita simpan. Nah, jadi ikuti terus kami di Taman Zainurnisa, dan insya Allah bermanfaat terus ya teman-teman, apa yang kami tunjukkan, apa yang kami berikan kepada teman-teman semuanya yang setia menonton kami di channel Taman Zainurnisa. Nah, seperti ini teman-teman, tungku kami yang biasanya yang menghasilkan arang dan abu ya. Biasanya kita bakar bambu jadi bahan bakarnya, ada juga kayu ya. Ini yang sudah kami kumpulkan di wadah. Nah, ini bercampur ya teman-teman antara arang dan abu. Nih, ini ada serpihan bambu. Ini bambu ya, bukan kayu, kayu apa ya? Ini kayu bambu maksudnya. Nah, ini kebanyakan dari bambu ini. Jadi inilah yang saya maksudkan tadi, bambu, arang, dan abu. Nah, kenapa menggunakan bambu? Karena memang ini yang tersedia di tempat kami, dan dipercaya ini abu dari bambu mampu mencegah tanaman dari patogen-patogen yang berbahaya di dalam tanah ya, dan untuk menutrisi tanah juga, untuk tanaman juga, serta mencegah jamur. Nah, jadi arang dan abu dari bambu ini sangat baik untuk kita aplikasikan ke tanaman tomat kita. Yuk. Nah, seperti ini teman-teman, kita aplikasikan ke bawah pohon, dan tidak apa-apa kena batangnya pun tidak apa-apa. Seperti ini. Nanti ditongkati semua ya. Ini roboh semua. Nanti kita akan sekalian perbaiki juga. Nah, tapi untuk sistem tanam rapat jangan dilakukan ya teman-teman. Nah, ini juga pemangkasan perlu sekarang karena banyak daun-daunnya yang sudah menguning. Nah, itu kita harus pangkas juga. Ini masih ini. Sebenarnya kita selalu ya taburkan arang, tapi karena waktu itu kita tambahkan kompos dia ketutup. Jadi ini kita mau tabur lagi. Jadi dia seperti berlayar-layar, berlapis-lapis ya. Di bawah pohon ini dia berlapis-lapis. Habis tanah, kompos, arang, lepas itu kompos lagi, lepas itu arang lagi. Nah, itu akan membantu tanah tetap gembur walaupun di musim hujan ataupun kemarau. Jadi pengaplikasian arang dan abu itu sangat simpel ya, tidak perlu harus bagaimana ya, kita tinggal hancurkan sedikit terus taburkan cara merata di dekat-dekat pohon ya, seperti ini. Nah, itu juga fungsinya untuk menutup akar-akar yang mencuat ke atas atau yang kelihatan separuh, ada enggak, tidak kebagian ini lain, nanti ditambah. Oke teman-teman, jadi kita mau pindahkan lagi untuk beberapa kali tanaman tomat yang masih bisa kita pindahkan seperti ini ya, yang masih bisa tertolong. Nah, seperti yang ini sehat. Nah, ini sehat, itu kita akan pindahkan ke polybag. Untuk apa? Untuk meminimalisir terjadinya keriting daun seperti ini. Jadi itu cara kami untuk mengantisipasi dan menyelamatkan tanaman-tanaman tomat yang ada di bedengan ini, dengan memindahkan yang sudah dipindahkan suami ke sini. Waktu itu kita pindahkan lagi ke polybag teman-teman. Kasihan kan, seperti ini dia bertumpuk-tumpuk. Nah, ini kita juga tidak menyangka kalau dia serimbun ini. Nah, jadi ini yang sehat ada satu, dia di tengah tuh. Sangat mustahil dia mau bagus nih, sangat rapat. Satu, mana lagi? Ini sudah besar ya. Nah, ini yang kecil-kecil ada sekitar 3 pohon ya, kita pindah nanti. Nah, iya, sekitar 3 pohon yang sehat. Yang sakit seperti ini teman-teman, dia tidak akan berbuah ya. Nah, ini kita akan eksekusi saja, cabut saja. Tidak apa-apa, daripada mengganggu yang sehat, lebih baik kita korbankan satu untuk semua. Oke.
Karena apa? Dia tadi belum berbuah, dia belum menghasilkan buah. Jadi kita masih boleh untuk membuangnya. Dan yang seperti ini yang sehat. Nah, ini yang sehat ya. Kita mau pindahkan ke polybag. Nah, polybagnya ukurannya seperti apa? Ini polybag ukuran 16 kali 16 ya. Mungkin bisa jadi pertumbuhannya kurang berkembang karena memang dia di polybag terbatas, tidak sebesar yang ada di bedengan langsung ya. Nah, seperti ini. Jadi ini cara kami untuk menolong tanaman-tanaman yang ada di bedengan ini. Maksudnya tanaman tomat yang sudah berbuah, yang sudah rimbun. Nah, kita akan memindahkan yang kecil agar dia bisa tumbuh dengan baik. Nah, seperti ini. Untuk apa? Meminimalisir terjadinya kerusakan jamur, kelembapan yang tinggi, dan hama ya. Tadi saya sudah beberapa kali dapat tanaman tomat yang sudah dilubangi ulat karena terlalu rimbun di sini. Ini kita sudah pindahkan ya. Ternyata tadi sang suami pindahkan banyak karena dia bilang supaya bisa tumbuh dengan baik ya. Walaupun yang berpenyakit ini, yang keriting, dia coba pindahkan juga. Harap-harap dia boleh pulih lagi atau jangan sampai kena sama yang lain. Nah, ini ada berapa pohon? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan yang terakhir tadi 8 ya. Nah, seperti itulah kami memperlakukan supaya bedengannya lebih leluasa, lebih luas ya. Ayo kita lihat kondisinya setelah kita pindah tanam. Nah, ini kondisinya ya teman-teman. Tadi kan posisinya sangat rapat dan ini seperti ini sekarang. Nah, seperti ini tuh 1, 2, 3. Nah, di tengah ini kan ada tadi, sekarang sudah tidak ada, semua sudah dipindahkan dan dia sudah jaraknya sudah lumayan bagus, tidak terlalu berdempetan. Oke. Semoga dengan ini kita bisa meminimalisir terjadinya jamur atau keriting daun ataupun serangan hama yang banyak, karena memang ini sudah diserang hama tadi si ulat karena terlalu rimbun ya. Oke, itulah teman-teman yang sudah kita lakukan untuk menyelamatkan tanaman tomat ini. Selain memberikan arang dan abu, kita memindahkan tanaman-tanaman yang harus dipindahkan dan supaya tidak rapat ya, jaraknya tidak rapat di sini, jadi kita pindahkan ke polybag. Semoga pertumbuhannya bagus, di sini bagus, di polybag bagus juga. Dan sekarang sang suami membuat lanjaran untuk tomat-tomat ini karena sudah berat dengan buah-buahnya ya. Tuh. Nah, ini lihat. Tuh, sudah sampai ke atas buahnya. Itu tadi juga ada yang patah. Nah, ini yang patah kemarin teman-teman. Sangat-sangat sayang ya. Nah, ini yang patah. Nah, udah banyak ya buahnya. Kasihan ya Allah.
sayang sekali kita harus membuang dia di sini di tempat pengomposan, dan kita biarkan yang sehat ini. Oke teman-teman, dengan berakhirnya kita memindahkan tanaman tomat tadi ini, memberikan dia abu dan arang untuk mencegah terjadinya penyakit, entah jamur, entah itu keriting daun. Nah, kita semua kan hanya bisa berusaha, tapi yang tentukan itu yang di atas ya, Sang Pencipta. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.